Wa amma dalilulan anapon utawi dalil ala hudusil alami ingatase anyare alam iku palama kang ngawaruhi sira anal alama ing satuhune alam iku ajramun piro-piro jirim wa aradun lan piro-piro sifat pakot blok saepok kama kaya barang taqaddama kang wis narima dingin itu emak wal aradulan utawi piro-piro sifat kal harkati kaya usik wa sukuni lan menang iku hadisatun kang anyar bidalili anaka kalawan dalil satuhune sira iku tu syahidu bakal ningali sira ing akrod sifat mutagiyorotan halaikan barobah min wujudin saking ono usik ila adamin maring langkane usik min adamin wa min adamin lan saking langkane usik ila wujudin maring onone usik ama kaya barang taro kang wis ningali sira hu ing mapi harkati jaidin ing dalam usike om jaid pa inna maka satune harkat ikutan adimu bakal ilang itu harkat in kana lamun ono itu jaid iku sakinan kang menang wasukunu lan utawi menenge om jaid iku yan adimu bakal ilang itu sakin in kana lamun ono jaid iku mutaharikan kang barobah pasukunu maka utawi menangi jaid allazi ba'da harkatihi kang tetep ing dalam sausene usike jaid iku wujida den temu itu sukun ba'daan kana ing dalam sausene yen taono itu jaid iku maduman kang langka bil harkati kalawan usik wa harkatuhu lan utawi usike om jaid allati ba'da sukunihi kang tetep ing dalam sausene menenge om jaid iku wujidat bakal den temu itu harkat badaan kanat ing dalam sausene yen taono itu harkat iku makdumatan
khobar kanat kang langka bisukunihi kalawan menengejayat wal wujudulan utawi wujud ba'dal adami ing dalam sausene langka iku huwa utawi wujud iku al hudusu hadis anyar paulimat maka den kinawaruhan sira Pa'alimat maka ngawaruhi sira maklum Anal arodo ing satuhune piro-piro sifat iku hadisatun kang anyar Wal ajmulan utawi piro-piro jirim iku mulazimatun kang netepi lil a'rodi kaduwe piro-piro sifat Elatna liana karena satuhune ajrom iku la takhluq Orana matu itu ajrom Orana matu itu ajrom am harkatin saking gerak usik Wasukunin lan meneng Wa kullu malan saban-saban barang lazima kang netepi ieu ma Al hadisa kang hadis Fahuwa maka utawi ma iku hadisun kang hadis Ae maujudun tegese kang ono ba'da adamin ing dalam sausene langka Pal ajramu maka utawi piro-piro jirim iku hadisatun kang anyar Aidon balik ingsun kalawan balik temenan Kal arodi kaya piro-piro sifat Masih berkaitan dengan sifat wujud Allah Allah wajib cek akli kasifatan ku sifat wujud Wujud Allah itu adalah wujud zati mutlak Sementara wujudnya makhluk itu wujud aridi Dalil bahwa Allah kasifatan ku sifat wujud Yaitu adanya alam dunia Itu jadi dalil terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena teka harti kuaka lamun aya alam sementara nu ngajieuna eueuh. Aya nu dijieun anu ngajieuna eueuh ka harti teu kuaka. Mustahil akli, makana ngartina akal kana eta perkara berarti wajib bahwa Allah itu anu ngajieun kana ieu alam dunia. Dalil sifat wujud yaitu ayana alam dunia. Al alam min ajromin wa a'rodin hadisun ari alam itu tidak terlepas dari dua pertama jirim dan sifat. Jirim dan sifat itu kedua-duanya termasuk ke dalam barang hadis. Wa kullu hadisun la budalahu min muhdisin, segala sesuatu yang baru hadis maka tidak boleh tidak ada muhdis, maka natijahna anal alam la budalahu min muhdisin, bahwa alam ini tidak boleh tidak ada yang menghadiskan yaitu zat Allah Subhanahu. Nah, dalilna bahwa alam itu hadis wa amma dalilu ala hudusil alam. Jeung anapun ari dalilna bahwa alam itu hadis, paklam maka ketahui olehmu annal alama ajramun wa aradun, bahwa sesungguhnya alam itu tidak akan terlepas dari dua, yaitu jirim dan sifat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi alam itu tidak terlepas dari dua, pertama jirim, kedua sifat. Jirim itu seperti zat, itu jirim, atau zohar, atau benda.
Sementara sifat seperti warna, seperti harkat wasukun. Paham? Antara jirim dan sifat, antara jirim dan a'rod itu kedua-duanya hadis. Makanya jadi dalil bahwa dapat kita lihat antara jirim dan a'rod itu kedua-duanya mutagoyirotan min wujudin ila adamin, berubah sifatnya. Asalnya ada jadi tiada, asalnya tiada menjadi ada. Sebagaimana jika Om Jahid bergerak, maka sifat diam itu tidak ada, yang ada hanya bergerak. Jika diam, jika bergerak, maka sifat diam tidak ada. Paham? Tangan diam, berarti diam ini menunjukkan tidak adanya gerak, harakat. Kalau gerak berarti menunjukkan tidak adanya diam, asalkan tidak boleh dalam satu waktu diam dan bergerak dalam satu waktu, itu mustahil. Segala sesuatu perkara anu bisa leungit kemudian bisa aya, eta dinamakan perkara hadis. Paham? Ari jirim itu mulazimah jeung a'rod sifatnya elatna, karena jirim itu moal keluar tina usik jeung cicing, itu namakan jirim. Sedangkan setiap perkara anu tetap moal lesot tina perkara anu anyar, maka sarua wae eta perkara hukumna jadi anyar. Tegasna wujuduhu ba'dal adam, adanya itu didahului oleh tiada. Atau jirim oge hukumna jadi anyar sarua seperti sifat. Paham nanti kan dia? Jadi itu bisa dilihat dari min jihati hudusiha atau min jihati imkaniha. Bisa dilihat dari jihad imkan atau jihad hadis. Alam itu termasuk ke dalam barang hadis. Alam pun itu termasuk ke dalam barang mungkin, kedua-duanya. Barang hadis, alam barang hadis, alam barang mungkin. Mungkin itu segala sesuatu perkara yang diadakannya itu didahului oleh tiada. Antara ada dan tiada itu awalnya dalam qobdoh awal itu seimbang 50%. Itu disebut barang mungkin. Kijayat sebelum diadakan itu tiada. Wujud 50, Adam 50. Disebut barang mungkin. Kemudian Allah mengijadkan bahwa kijayat harus diadakan, lahir ke alam dunia. Otomatis yang Adam 50% jadi 0%, yang wujud asalnya 50% jadi 100%. Itu dinamakan barang mungkin. Alam barang mungkin, alam barang hadis itu jadi dalil karena ayana Allah. Kan jirim itu mulazimah lil arod, mau terlepas dina sifat. Segala sesuatu perkara anu diidopatkan karena sifat anu anyar, maka eta perkara hukumna kabawa anyar. Paham sampai sini? Insya Allah. Maka wa kullu ma lazimal hadis bahwa hadis. Segala sesuatu perkara anu teu bisa leso tina perkara hadis, maka eta perkara hukumna hadis. Naon hadis? Mawujudun ba'da adam, wujudu ba'dal adam. Adanya itu didahului oleh tiada, seperti makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya disebut barang mungkin atau barang hadis. Adanya didahului oleh tiada. Siapa yang mengadakan itu adalah zat Allah. Dapat dipahami? Maka kesimpulanana pahasilu haza dalili maka utawi
hasile atau kesimpulannya ikilah iki dalil wujud iku antakula yenta bakal ngandika sira ing lapad al ajramu utawi pira-pira jirim iku mulazimatun kang netepi lil aradi kadue pira-pira sifat al hadisati kang anyar wa kullu malan utawi saban-saban barang lazima kang netepi ya ma'al hadisa kang anyar iku hadisun kang anyar payun tiju maka bakal nganatijahaken opo anal ajroma satune piro-piro jirim iku hadisatun kang anyar wahudu sulam roini lan utawi anyare perkara loro ani najaing sun al ajroma ing piro-piro jirim wal arado lan piro-piro sifat ae wujudahuma tegese onone amroin ba'da adamin ing dalam sausene langka iku dalilu wujudihi dalile wujude Allah Ta'ala li anna kula hadisin elatna li anna kula hadisin karena satuhune saban-saban kang anyar iku labuda ora nana kawasa ora iku maujud lahu kadoe hadis min muhdisin saking kang anyaraken wala muhdisalan ora nana nganyaraken iku maujud lil alami kadoe alam illallah angin Allah Ta'ala wahdahu hale bolokane Allah la syarika kang ora nananya kotoni iku maujud lahu kadoe Allah kama kaya barang sayati kang besok bakal tumeka itu mak bidalilil wahdaniyati ing dalam dalil sifat wahdaniyah lahu ta'ala kadoe Allah Ta'ala wa hazalan utawi ikilah iki dalil iku huwa utawi haza iku ad-dalilul ijmali dalil kang bangsa ijmali allazi yajibu kang bakal wajib ala kulli mukallafin ing atase saban-saban wong kang mukallaf bayane min zakarin saking wong lanang min lil bayan ba'id wa bayin wa batade fil amkinabi min wa qad ta'ti li badil ajminah gitu cek salwiah bayane min zakarin saking wong lanang wa unsalan wong wedon opo marifatuhu ngawaruhe dalil kama kaya barang yakulu kang bakal ngandika ing emah sapa Ibnul Arabi Imam Ibnu Arabi wa Sanusi lan Imam Sanusi wa yukafironi lan bakal ngupurkeun Imam Ibnul Arabi lan Imam Sanusi man ing uwong lam yarib kang ora nanawaruh itu man hu ing dalil fahzar maka afradiu maka fahzar your afrad
Fazar maka wedi sira ayakuna ing yen taon iku pi imanika ing dalam imane sira apa khilapun benceng keweng perebutan. Maka kesimpulanana simpulna ieu dalil antakula katakan begini, al ajromu mulazimatun lil a'rodil hadisah ari pirang-pirang zirim eta moal terlepas tina sifat anyar. Tegesna sifat anyar itu harkat wasukun usik jeung cicing atuh wa kullu malazimal hadis hadisun atuh lamun kitu mah setiap-tiap perkara anu moal bisa lesot tina perkara anu hadis maka eta perkara hukumna jadi hadis tegesna anyar atuh natijahna payun tiju annal ajroma hadisatun maka natijah natina susunan muqaddimah sugro muqaddimah kubra bahwa alam ieu hukumna hadis wa hudusul amroini jeung ari hadisna ieu dua perkara tegasna sifat ajrom jeung a'rad no zat jeung sifat jirim jeung a'rad ai wujudahuma min adami dalili wujudihi ta'ala itu menandakan menjadi dalil bahwa jadi dalil terhadap sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam itu barang hadis, alam barang mungkin jadi dalil terhadap adanya Tuhan. Kemudian erat nali anakula hadin sin karena segala sesuatu yang hadis la budalahu min muhdisin maka itu tidak butuh terhadap muhdis wala muhdisalil alam dan tidak ada yang bisa menghadiskan terhadap alam illallah terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu maha ahad maha esa la syarika lahu dan tidak ada partner terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kama saya tepi dalil wahdaniyah ta'ala sebagaimana sebentar lagi akan dibahas pada sifat wahdaniyat. Maka wahaza maka ada dalil seperti ini ad-dalilul ijmali itu dinamakan dalil ijmali. Paham? Dalil ijmali. Maka kata musonif allazi yajibu ala mukallafin maka diwajibkan kepada setiap-tiap mukallaf tegasna balik bari berakal berakal kudu naon arti balik bari berakal teh baik itu zakat ataupun unsa baik itu laki-laki ataupun perempuan wajib akli wajib naon wajib akli wajib ma'rifatuhu ma'rifat karena sifat Allah jeung dalil-dalilna kama yaqulu Ibnul Arabi wa Sanusi wa yukafirani man lam ya'rifu pendapat Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi perspektif beliau bahwa segala sesuatu makhluk yang mempunyai akal yang sempurna mukallaf hayawanun natik satu hewan yang mempunyai akal yang sempurna itu adalah manusia. Jika tidak paham akan dalil-dalil tafsili tentang sifat-sifat Allah anu 20 maka pendapat Imam Ibnu Arabi maka eta jalma kaasupkeun kana iman taklid sementara pahzar ayakuna fi imanika khilafun diikhtilafkeun oleh para ulama terhadap orang-orang yang taklid terhadapan ilmu tauhid diikhtilafkeun pendapat Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi orang yang taklid terhadapan ilmu tauhid maka itu hukumnya kafir. Kafir hukumnya
Sieun teh. Sementara kafir itu khulud pinar, neraka hukumna. Santri neraka, santriat neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Iya, makanya ulah waka yang ngaji naon wae, lamun tauhid can asa. Ulah waka hayang salat, lamun tauhid can asa. Tauhid heula asakeun sifat-sifat Allah anu 20 yang diketahui oleh para ulama. Apakah sifat Allah hanya 20? Oh, tidak. Sifat Allah itu banyak. Mala nihayatalah. Malah nihayatalah teu kain teu eueuh tungtungna. Cuma para ulama mengetahui bahwa sifat Allah itu ada 20. Harus memahami terhadap sifat wujudna Allah. Tuh, ini kan berbicara tentang wujud itu berbicara hal yang sakral. Sebagaimana pada zaman dahulu berbicara tentang al-halaj. Kemudian dilanjutkan kepada Syekh Siti Jenar. Banyak orang yang berbicara tentang al-halaj dan Syekh Siti Jenar. Siti Jenar, namanya gregetnya, laki-laki tapi Siti, betul? Mungkin itu namanya dulu Saidi atau Saida atau apa, jadi Siti gitu. Dan katanya waktu kecil namanya Syekh Siti Jenar itu lemah abang. Itu adalah ulama-ulama hakikat. Kalau dalam bab syariat Syekh atau Sunan Kalijaga itu menurunkan kepada Syekh Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi mewariskan sifat kerohaniannya kepada al-Halaj. Sementara Syekh Siti Jenar itu adalah ulama hakikat. Kedua-duanya yang mengatakan al-halaj itu ma fi jubah ilallah. Tidak ada yang ada di dalam jubah terkecuali Allah. Tidak ada yang ada di dalam baju saya terkecuali Allah. Itu al-halaj. Turun kepada siapa? Diwarisi dari kemarifatan al-halaj kepada Syekh Siti Jenar. Jadi kerohaniannya turun. Kalau Syekh Siti Jenar lebih ekstrim lagi. Tidak ada di dalam diriku terkecuali Allah. Syekh Siti Jenar mengklaim bahwa diri pribadinya itu adalah Tuhan, yang disebut dengan manunggaling kaulolan Gusti. Itu hal yang salah. Karena Syekh Siti Jenar pada waktu itu sedang mabuk bertuhan. Mabuk bertuhan. Jadi seakan-akan diri pribadinya itu tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Tidak boleh kita mengatakan manunggal Gusti, manunggaling kawulolan Gusti, menyatu saya dengan Tuhan. Wujud saya menyatu dengan Tuhan. Tidak mungkin. Karena wujud sejati itu adalah wujud Allah. Sementara saya ini hanya bayang-bayang. Tidak mungkin manunggal dengan Allah. Paham? Karena itu Syekh Siti Jenar sedang mabuk bertuhan. Al-halaj mabuk bertuhan. Mabuk rindu. Jangan salahkan orang tersebut yang sedang mabuk bertuhan, karena kita belum sampai kepada mabuk bertuhan. Sebagaimana kisah cinta Laila dan Majnun, kisah cinta dari Timur Tengah. Majnun menatap apapun yang muncul adalah wajah Laila. Menatap tembok yang muncul wajah Laila. Menatap apapun yang muncul wajah Laila. Karena apa? Karena Majnun sudah tergila-gila oleh Laila. Begitulah logikanya. Sehingga tembok pun dicium oleh Majnun. Namanya Kois. Dicium tembok rumah Laila. Padahal Lailanya sudah tidak ada, sudah pergi dari perkampungan. Kemudian kata orang, "Hei Majnun, Majnun, gila-gila, tembok dicium." Apa kata Majnun? "Saya tidak gila. Ana hubul jidar,
Saya tidak cinta sama tembok ini. Walakin hubungan sakanat tiar, tapi karena saya cinta kepada orang yang pernah tinggal di rumah ini. Itulah Majnun tergila-gila. Apakah orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu kufur? Wallahu a'lam. Apakah Sunan Kalijaga mengklaim bahwa itu kafir? Tidak. Makanya la ta'uka iladam, kata para wali. Tidak ada yang bisa menghentikan al-halal, tidak ada bisa menghentikan suksesi terjenat terkecuali darah. Ini sangat ekstrim sekali, miris. Maklum sedang mabuk bertuhan sehingga menganggap bahwa dirinya pribadi Tuhan, karena kita itu hilang semua, hijab itu hilang, yang ada itu hanya Allah. Sebenarnya kita tidak ada. Sebenarnya kita tidak ada. Kita diadakan oleh yang ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita baca filsafat barat Yunani, tidak ada itu tidak ada. Karena mustahil kita mengatakan tidak ada itu ada. Maka sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Itu filsafat yang sesat. Filsafat Yunani menghancurkan. Nah, ia dalil bahwa alam itu termasuk barang hadis, alam itu termasuk barang mungkin. Ia jadi dalil karena ayana Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, apakah ayana makhluk jadi dalil karena ayana Allah? Oh, tidak. Ayana makhluk terjadi dalil karena ayana Allah, sebab makhluk termasuk barang mungkin. Hak prerogatif Allah. Betul gak? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya sudah termaktub kullum fi kitabim mubin. Kul itu kul jami. Semua sudah ada garis lurusnya, ada garisnya. Sebab Allah kasifatan ke sifat iradah, kasifatan ke sifat kudrat. Anu ta'aluk karena sakabe mungkinul wujud. Artinya jodoh pati bahagia cilaka. Nah, eta teh artinya seluruh barang mungkin itu kabeh geus aya dina kudrat iradat Allah Subhanahu. Jadi apa yang harus kita bingungkan? Bener gak? Apa yang harus kita bingungkan? Karena semuanya sudah berada pada jalur yang benar. Yang salah itu kita berada jalur yang salah. Jikalau seandainya para ulama ingin menggapai tentang ilmu syuhud wusul kepada zat Allah, itu menurut saya sangat sulit. Walaupun zikir-zikir terus, tapi hal yang sulit untuk bisa syuhud wusul kepada zat Allah, terkecuali di zikir lazim. Karena zikir itu adalah tanda-tanda kewalian yang Allah terapkan, disebut dengan ilmu semiotika. Bagaimana kita mau sampai kepada Tuhan sementara zikir pun tidak? Kita tidak akan sampai kepada Tuhan kalau kita nyantai-nyantai saja. Makanya zikir. Tapi jangan kecil hati. Siapa orang yang ingin bertujuan, ingin mencapai wusul sampai kepada Allah, asalkan berada pada jalan rel yang benar, maka di saat kita wafat pun kita akan menyandang gelar arif billah. Asal dalam rel yang benar. Kalau misalkan kita tidak pada jalur yang benar, tidak sesuai dengan aturan Islam, tidak sesuai dengan konstitusi Islam, maka kita akan sesat. Bagaimana cara kita supaya tetap berada pada jalan yang benar? Maka kita harus mengaji, memperdalam ilmu pengetahuan agama. Setelah itu diimplementasikan, maka akan timbul aura arif billah. Makrifat ka Gusti
Allah maripat ka Gusti. Hanya saja maripat versi tauhid dengan maripat versi tasawuf itu sangat berbeda. Kalau maripat secara tauhid itu maripat akli, wajib maripat karena sifat Allah. Sementara di dalam tauhid itu tidak dijelaskan tentang jalal, zamal, suhud, wusul, tidak. Hanya saja membahas dalil. Jika saat ada Wahabi maka kita harus bisa mendebat patek-patekan subhat. Kalau perspektif marifat ulama tasawuf itu berbeda. Itu kitabnya Hikam Ihya, bisa dipelajari. Paham nggak? Nah, semoga kita semua bisa marifat usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa usul kepada Tuhan. Gusti abdi moal bisa usul. Gusti abdi moal bisa marifat. Gusti abdi moal bisa jadi wali lamun ku Gusti teu diirodahkeun. Mudah-mudahan urang mah diirodahkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib anu alus. Makanya saya sampaikan kepada para santriin, santriat Al-Hidayah, baik itu alumni, kalian jangan lalai. Jangan lalai terhadap jatah bagian dari Allah. Min fadlillah. Jangan lalai dari fadl Allah. Bagaimana kita untuk mengambil fadl Allah? Zikrullah, aksiru zikrullahi ta'ala. Perbanyaknya zikir kepada Allah Ta'ala, hatta yuqalu majnunun, sehingga Anda dikatakan sebagai orang gila. Zikir, sebab zikir az-zikru mansyurul wilayah. Zikir itu dinisbatkan kepada kewalian. Orang yang ahli zikir itu adalah tanda-tanda kewalian. Dan wali tidak akan mengklaim dirinya sebagai wali. Hanya Allah yang tahu, dia dengan Tuhan yang tahu. Paham? Sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini, betul gak? Apa yang kita cari? Kita akan mati, men. Betul? Akan mati. Apain? Hidup dengan dunia yang hina ini. Saya sudah muak dengan ini semua. Karena berbicara tentang dunia membuat saya pusing gitu. Tapi paling enak berbicara tentang akhirat. Akhirat mah enak. Simpel hidup teh. Saya hidup di dunia tujuannya ibadah, bukan gaya-gaya dan sebagainya. Ibadah. Beres gitu. Itu lebih kurang. Tapi karena manusia dulu kan waktu hidup di dunia, pertama lahir ke alam dunia nangis, betul? Nah, teh Monika cerik teh. Cerik, kerletik teh. Itu menunjukkan bahwa anak kecil itu mengetahui bahwa dia itu diberikan beban amanat oleh Allah sebagai khalifah fil ar yang sangat berat. Makanya nangis. Makanya kita tanamkan sifat zuhud. Betul gak? Kemudian anak tersebut setelah menganjak dewasa beberapa tahun ke depan, mereka setelah kemudian tersenyum, bayi tersebut setelah usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dewasa. Kenapa tersenyum? Karena mereka melihat keindahan dunia sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Paham? Tuh, makanya kita jangan terlena, nyantai dunia dengan dunia hidup. Padahal malaikat sudah mengintai kita. Kita tidak tahu kita kapan akan meninggal. Bisa saja nanti beberapa jam ke depan kita akan wafat. Nauzubillah, semoga kita dihusnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meninggal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sangat miris melihat kondisi saat ini. Orang diuji berbagai COVID-19 tapi masih santai-santai saja gitu kan. Jadi ini sebagai warning dari Allah supaya kita kembali kepada Allah. Tapi kenapa kita santai-santai saja? Makanya ibadah segala apapun laksanakan. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus bernilai, berdimensi ibadah. Seperti ngaji sepertiga ibadah bukan? Ibadah, tapi tanamkan niat ibadah, bukan ria dan sebagainya. Streaming ibadah, share streaming ibadah,
Betul gak? Karena kita akan membantu orang yang lalai terhadap Tuhan kembali kepada Allah. Itu kan berkat kita, betul gak? Berkat orang yang mengaji, berkat yang nge-share. Di saat amal semua tertolak oleh Tuhan, amal tertolak. Haji kamu ria, ngaji kamu ria, misalkan sodako kamu sombong, ditolak semua. Tapi kemudian ada orang yang datang kepada Allah, ya Rob, tolong selamatkan hamba ini. Saya tidak bisa berbakti kepada orang tua terkecuali orang ini. Sebab orang ini yang selalu menge-share video-video yang baik terhadap WA. Kemudian saya berubah sedikit-sedikit. Saya bisa ngaji seperti ini dari beliau. Terus estafet. Alhamdulillah. Makanya buat kawan-kawan, bawa siapapun orang, kawan, teman untuk mengaji di majelis. Saya kajian, potongan ayat kalimat hikmah di WA. Saya punya grup WA yang setiap harinya ada kalimat-kalimat hikmah. Semoga orang bisa menerapkan dan mengimplementasikan ke sehari. Walaupun saya tidak mengerjakan, tapi saya dengan tujuan seperti ini untuk membantu dakwah Rasul. Kajian seperti ini itu semata-mata untuk membantu dakwah Rasul. Bagaimana Rasul melihat wajah Rasul ketika saya pasti tersenyum. Masya Allah kata Rasul. Nangis hati saya waktu. Kalau misalkan seperti itu saya tidak bisa membayangkan. Benar tak? Makan sandian yaitu kudu bisa mengajak orang lain. Dakwah semata-mata untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat dipahami? Nah, baru sifat wujud, sifat nafsiyah. Sifat wujud itu disebut sifat nafsiyah. Hanya satu sifat wujud saja. Ini pembahasan sangat panjang sebenarnya. Nah, jadi simpulnya sifat wujud itu adalah wajib akli Allah kesifatan ke sifat wujud. Dalilna wujud Allah yaitu ayana alam dunia. Alam dunia termasuk barang hadis. Ari alam termasuk karena hadis. Termasuk barang mungkin. Ari hadis yang mungkin itu jadi dalil karena ayana Allah. Tinggal ke sifat salabiyah. As-sifatu saniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, antarzuqana wasi'a wa antarzuqal amana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya Rabbi. Balik maqasidana waghfir lana ma maqad ya wasi'an karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ya Rabbi bil Mustafa balik